Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Halo semuanya. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 4, pembelajaran 1. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Membaca doa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harapkan semuanya baik-baik saja dan sehat selalu. Jangan lupa menerapkan 3M. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar hari ini, mari persiapkan alat tulis dan buku tulisnya masing-masing ya di rumah. Jika sudah siap semua, mari kita belajar hari ini anak-anak. Nah, di sini ada keluarga Edo. Sore hari, Edo sedang duduk santai bersama ayah dan ibunya. Mereka duduk sambil menonton siaran televisi swasta yang sedang menyampaikan berita. Pada saat-saat tertentu, acara di televisi ada jeda iklan. Setelah iklan selesai, acara di televisi kembali dilanjutkan. Nah, kalau sekarang biasanya anak-anak suka menonton YouTube ya. Nah, di YouTube juga biasanya ada selingan iklan. Benar tidak anak-anak? Silahkan komen di kolom komentar ya jika benar. Ketika Edo sedang asik menonton berita bersama ayah dan ibunya, tiba-tiba diselingi iklan. Salah satu iklan yang muncul terlihat dalam cuplikan gambar berikut. Amatilah iklan yang dilihat Edo. Nah, di situ kira-kira iklannya sedang apa ya anak-anak? Ada tulisan badan wangi dan segar. Kemudian ada botol yang bertuliskan keren dan juga ada seseorang yang sedang memegangnya. Kira-kira itu iklan tentang apa ya anak-anak? Coba dicari tahu. Jika tahu, silahkan kalian isi di kolom di bawah ini ya anak-anak. Setelah mencermati iklan tersebut, lakukan kegiatan berikut. Yang pertama, cari informasi apa saja yang kamu peroleh dari iklannya. Kemudian simpulkan informasi yang kamu peroleh dengan kalimat sendiri. Nah, silahkan dituliskan di kolom berikut ya anak-anak. Anak-anak nanti akan ibu share linknya, kemudian anak-anak mengerjakan di link tersebut ya. Kemarin kita sudah belajar tentang iklan berdasarkan jenisnya. Sekarang iklan elektronik adalah iklan yang menggunakan media berbasis perangkat elektronik. Secara spesifik, iklan elektronik dapat berupa pertama, iklan radio, kedua, iklan televisi, ketiga, iklan media digital alternatif atau internet. Nah, jika iklan radio memiliki karakteristik hanya dapat didengarkan melalui audio suara saja. Suara tersebut dapat berupa suara atau kata-kata manusia yang teratur, musik, dan sound effect. Suara-suara yang tidak beraturan maupun efek suara alam. Nah, jadi kalau misalnya radio, ada iklan di radio itu hanya bisa kita lihat, hanya bisa kita dengar saja anak-anak. Namun tidak bisa kita lihat produknya apa, kemudian gambarnya seperti apa, tidak bisa kita lihat, hanya bisa didengarkan saja. Kemudian yang kedua ada iklan televisi. Nah, kalau iklan televisi memiliki karakteristik mengandung suara, gambar, dan gerak. Oleh karena itu, pesan yang disampaikan sangat menarik perhatian dan impresif. Jadi, jika ada iklan yang di televisi, itu biasanya ada orangnya, kemudian ada juga produknya, kemudian juga ada suaranya. Produknya itu gambarnya kita bisa melihat tentang apa gambarnya. Jadi, iklannya itu lebih Iklannya itu lebih enak dilihat dan gampang untuk dipahami oleh kita. Betul tidak anak-anak? Kemudian ada juga yang ketiga adalah
iklan media digital interaktif atau internet. Nah, iklan media digital interaktif adalah iklan yang memanfaatkan media internet untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Iklan ini disampaikan dalam bentuk website, blog, maupun YouTube. Iklan ini dapat berupa video maupun banner animasi. Nah, kalau misalnya kalian nih sedang mencari tugas ya, biasanya menggunakan Google atau internet. Mencari tugas, dicari di Google, kemudian biasanya muncul ada iklan. Nah, iklannya itu biasanya berupa kata-kata, ada yang kata-katanya tidak gerak, ada kata-katanya yang bergerak. Pernah melihat kan anak-anak? Jika pernah melihat, silahkan komen di bawah ini ya. Kemudian ada juga iklan di YouTube. Nah, seperti yang sebelumnya Ibu sampaikan, jika kalian menonton YouTube, biasanya akan terjeda dengan iklan. Iklannya biasanya berdurasi 5 detik. Nah, saat 5 detik itu terlihatlah visualisasinya. Ada suaranya, ada gambarnya, ada orangnya. Jadi semuanya terlihat oleh kita. Nah, misalnya ada iklan tentang makanan. Makanannya misalnya tentang mie instan, yaitu nanti ada orang yang sedang mau makan mie-nya, ada mie-nya sedang dipasak dan sudah disajikan. Itu terlihat iklan yang sangat menarik, bukan anak-anak? Nah, jika menarik silahkan komen di bawah ini ya. Baik anak-anak, tadi sudah Ibu jelaskan tentang media elektronik. Iklan yang ada di media elektronik, ada di televisi, di radio, ataupun di internet. Sekarang Ibu mau anak-anak mencoba mengamati iklan yang ada di salah satu media elektronik. Misalnya yang ada di radio, ada iklan apa saja. Medianya misalnya Ibu kasih contoh nomor 1, media elektroniknya radio. Terus produk yang diiklankannya misalnya tentang makanan. Tanggapan kamu tentang iklannya seperti apa? Misalnya tentang makanan itu sangat menarik. Kemudian iklan itu membuat saya ingin membeli produk itu. Contohnya seperti itu ya. Silahkan kalian boleh tulis di buku tulis, namun akan Ibu masukkan ke dalam Google Formulir. Jadi nanti anak-anak bisa mengisinya di Google Formulir ya anak-anak. Siap ya anak-anak? Nah, selanjutnya, pernahkah anak-anak melihat iklan elektronik yang berisi anjuran untuk menjaga persatuan dan kesatuan? Jika pernah, coba kalian amati iklan tersebut, kemudian ceritakan iklan yang kamu amati dengan menuliskan pada kolom berikut. Iklannya seperti apa, isinya seperti apa, kemudian kalian deskripsikan, ceritakan di dalam kolom ini ya. Nanti akan Ibu share lewat link Google Form ya anak-anak. Sudah tahukah anak-anak persatuan dan kesatuan? Nah, jika belum tahu, mari kita belajar ya. Persatuan dan kesatuan dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa harus tetap dijaga oleh semua warga masyarakat. Agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga, semua warga masyarakat harus selalu mengembangkan sikap toleransi, rasa persatuan dan kesatuan, dan juga kekeluargaan. Tidak hanya warga masyarakat, namun pemimpin bangsa pun selalu berupaya untuk membina persatuan dan kesatuan hidup bermasyarakat dan bernegara, berbangsa. Usaha-usaha yang dilakukan pemimpin bangsa dalam membina persatuan dan kesatuan bermasyarakat dan berbangsa antara lain: pertama, mengadakan festival budaya. Jadi, festival budaya ini bermanfaat untuk kita mengetahui adanya budaya, beragam jenis budaya di Indonesia. Kemudian yang kedua, mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di setiap acara resmi dimanapun berada. Kenapa kita harus memakai bahasa Indonesia? Karena belum tentu orang lain mengerti bahasa daerah kita. Misalnya anak-anak dari daerah Bandung adalah bahasa daerahnya daerah Sunda. Saat anak-anak pergi ke Yogyakarta,
di sana bahasa Indonesianya bahasa daerahnya adalah bahasa daerah Jawa. Nah, apakah saat anak-anak mengobrol dengan yang di Solo atau di Jogja itu menggunakan bahasa Sunda, mereka bisa mengerti? Belum tentu. Maka bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, ya. Kemudian yang ketiga, menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka. Keempat, mengadakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk apa? Agar tidak ada lagi daerah yang tertinggal, misalnya tidak terjangkau internet, tidak terjangkau listrik, kemudian pendidikannya masih kurang, sekolahnya masih jelek, tidak bagus seperti di kota-kota besar seperti itu. Yang kelima, menciptakan kebebasan masyarakat untuk memeluk agama dan melakukan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Seperti kita ketahui anak-anak, di Indonesia ini banyak sekali agama. Selain agama Islam, ada juga agama Kristen, Buddha, kemudian Hindu, Konghucu. Nah, yang keenam, membina sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. Nah, jika anak-anak mempunyai teman yang berbeda agamanya dengan anak-anak, tidak boleh dimusuhi, tapi harus dihormati, harus dihargai. Begitu ya anak-anak. Yang ketujuh, mengadakan peringatan hari-hari besar nasional dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Setiap warga masyarakat harus selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan agar tercipta kerukunan hidup. Jika anggota masyarakat tidak memiliki rasa persatuan dan kesatuan, maka ia akan berbuat semaunya dan pada akhirnya menimbulkan permasalahan. Beberapa contoh perilaku yang tidak menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sehingga mengakibatkan tidak rukun antara lain: yang pertama, peserta didik bersikap sombong dan memilih-milih teman di kelas. Kedua, pertengkaran antar warga. Ketiga, tawuran antar pelajar atau warga. Ini tidak boleh ditiru ya anak-anak. Yang keempat, merendahkan atau mengejek agama lain sehingga terjadi perselisihan. Yang kelima, konflik antar suku dan lain-lain. Perilaku-perilaku di atas harus dihindari dan diupayakan tidak terjadi dengan cara membesarkan cara toleransi, saling menghormati dan saling menghargai. Begitu ya anak-anak, mengerti sampai di sini? Nah, anak-anak bisa bermain peran ya. Karena sekarang kita belum sekolah, maka anak-anak bisa bermain peran dengan kakak, adik, atau dengan orang tua kalian di rumah ya. Di sini ibu akan menceritakan tentang cerita yang berjudul Kesombongan Membawa Petaka. Sekolah sedang mengadakan kegiatan jelajah alam yang diikuti oleh peserta didik kelas 5 dan 6. Mereka terbagi ke dalam kelompok-kelompok kecil. Dalam kegiatan jelajah alam tersebut, tim yang paling giat dan bisa menyelesaikan tugas dengan baik akan mendapatkan penghargaan. Siti, Leni, Udin, Beni, Dayu berada pada satu kelompok. Beni adalah anak yang pintar namun kurang bisa bekerja sama dengan temannya karena sikapnya yang sombong. Dayu sebagai pemimpin regu merasa kesulitan mengatur anggota regunya. Acara jelajah alam pun dimulai. Mereka segera memasuki hutan untuk mencari jejak. Kalau cuma begini sih kecil. Aku tahu betul kondisi hutan ini. Pasti kelompok kita yang menang nantinya, kata Beni dengan sombong. Kita tidak boleh sombong, Beni. Yang terpenting kita harus selalu bersama dan tidak boleh terpisah, kata Dayu. Tiba-tiba Lani berkata, "Lihat, ada persimpangan di depan. Kita harus memilih jalan yang mana?" Sepertinya ada sandi yang harus kita pecahkan untuk bisa tahu jalan mana yang harus kita pilih, kata Siti. Biar aku saja yang mengerjakan sandi itu, kalian tunggu saja di sini, kata Beni. Kita kerjakan bersama-sama saja, kan kita satu kelompok, kata Dayu. Nanti malah kelamaan, sudah biar aku saja yang mengerjakan.
Kalau cuma sandi begituan sih gampang, kalian nurut saja, biar kelompok kita sampai paling cepat dan dapat juara, kata Benny. Tidak bisa begitu, kita kerjakan bersama saja, kata Udin. Kemudian mereka berdiskusi memecahkan sandi untuk menentukan arah yang harus mereka pilih. Diskusi berjalan alot karena ada perbedaan antara Benny dan teman-temannya. Menurutku sandi ini mengatakan bahwa kita harus mengambil jalan ke kanan. Tapi biar kita sampai di pos paling cepat, kita cari jalan pintas saja. Kita berjalan ke kiri memotong arah. Aku tahu hutan ini karena aku pernah kesini berkali-kali, ujar Benny mantap. Tidak, kita harus berjalan sesuai petunjuk arah, kata Udin. Sekarang aku tanya, di sini yang paling pintar siapa? Aku kan? Aku juara kelas. Kalian semua memiliki peringkat di bawahku. Itu berarti kalian harus menuruti kata-kataku. Aku yakin keputusanku yang paling benar, kata Benny dengan sombong. Mereka terus berdebat. Dayu, Lani, Udin, dan Siti sependapat. Sedangkan Benny tidak sependapat sendiri. Sudah, sekarang kita ikut suara terbanyak saja. Aku, Lani, dan Siti setuju dengan pendapat Udin. Berarti kita jalan ke kanan, kata Dayu. Tidak, silakan saja kalian berjalan sendiri. Pasti nanti kalian yang akan tersesat karena jalannya memutar kalau menuju pos. Biar aku sendiri berjalan ke kiri, kata Benny. Jangan Benny, kita kan harus selalu bersama. Jangan pergi sendiri. Nanti kalau kamu yang tersesat bagaimana? Pokoknya kita harus tetap bersatu, ujar Lani. Kalau begitu, kalian harus menuruti kata-kataku. Kita berjalan ke kiri, kata Benny. Tapi kompasnya membidik 60 derajat ke arah utara sesuai kata-kata pada sandi itu. Berarti kita harus mengambil arah kanan, kata Siti sambil membidik kompas di tangannya. Apapun alasannya, aku akan berjalan ke kiri. Itu keputusanku, karena aku lebih tahu daerah ini. Kalau kalian tidak mau ikut denganku, ya sudah, selamat jalan, aku pergi sendiri. Biar nanti aku sampai lebih dahulu di tempat tujuan, kata Benny sambil berlalu meninggalkan kelompoknya. Siti, Lani, Udin, dan Dayu tercengang dengan sikap Benny. Mereka berusaha mencegah Benny, namun terlambat. Benny sudah berlari dengan cepat. Dengan sangat terpaksa mereka melanjutkan perjalanan tanpa Benny. Sesampainya di pos, ternyata kelompok mereka nomor 2. Ada satu kelompok yang telah sampai lebih dulu di pos itu. Mereka kemudian teringat dengan Benny. Benny tidak ada di sana. Hingga semua kelompok berkumpul di pos tersebut, Benny juga belum muncul. Mereka kemudian merasa ketakutan, khawatir jika Benny tersesat di dalam hutan. Dayu melapor pada Pak Guru. Tak lama kemudian, Pak Guru meminta Lani, Siti, Udin, dan Dayu untuk ikut bersama tim mencari keberadaan Benny. Sementara di tengah hutan, Benny bingung. Ia tiba-tiba lupa dengan jalan yang harus ia tempuh. Kenapa sepertinya aku hanya berputar-putar saja? Dari tadi sepertinya jalan yang aku lewati sama. Aku tersesat. Coba tadi aku nurut sama mereka, tapi kan gengsi. Masa aku paling pintar harus nurut sama mereka yang kepintarannya di bawahku, kata Benny. Benny menyesal. Ternyata ia telah bersikap sombong. Kesombongan yang akhirnya justru mencelakakan dirinya sendiri. Setelah beberapa lama, akhirnya Benny dapat ditemukan. Hari sudah petang, mereka kemudian bersama-sama menuju pos. Teman-teman, aku minta maaf ya, karena kesombonganku kalian jadi repot harus mencariku, kata Benny kepada teman-temannya dengan menyesal. Tidak apa-apa, lain kali kita harus kompak dan bersatu. Kamu memang pintar Benny, tapi kesombonganmu harus dihilangkan, kata Udin. Menurut anak-anak, sikap Benny itu betul atau tidak? Baik atau tidak? Nah, sudah sepatutnya sikap Benny itu yang sombong tidak boleh kita tiru. Kenapa? Karena kesombongan sangat membawa bahaya, bisa menghancurkan kesatuan dan persatuan. Maka tidak boleh sombong. Jika kalian dalam suatu kelompok harus saling-saling menjaga, harus saling-saling kompak dan juga
senantiasa bersama-sama. Para pemimpin kita terdahulu pun sama, sangat menjaga dan sangat berhati-hati untuk mempererat persatuan kesatuan bangsa, sehingga pada akhirnya kita bisa merdeka seperti saat ini. Nah, dari cerita tadi, sekarang coba anak-anak sebutkan usaha-usaha yang dilakukan pemimpin bangsa dalam membina persatuan dan kesatuan, sehingga tercipta kerukunan hidup bermasyarakat dan berbangsa. Tulislah cerita kamu di link deskripsi yang akan Ibu share melalui Google Formulir ya anak-anak. Tahukah kamu, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Indonesia terdiri atas berbagai suku, bangsa yang memiliki budaya masing-masing. Keanekaragaman budaya juga merupakan suatu kekayaan yang unik dan tidak memiliki oleh negara lain. Kekayaan alam yang melimpah dan budaya yang beraneka ragam mempengaruhi mata pencaharian masyarakat Indonesia. Beragamnya budaya membuat mata pencaharian masyarakat Indonesia juga beraneka ragam. Kita harus selalu menghargai keanekaragaman mata pencaharian masyarakat di lingkungan kita. Dan di Indonesia pada umumnya, caranya antara lain sebagai berikut. Tidak mencela dan merendahkan mata pencaharian orang lain. Mata pencaharian masyarakat Indonesia sangat beragam, mulai dari pedagang asongan, pengamen, pegawai, karyawan swasta, belajar, hingga tiba-tiba pengusaha. terdengar suara Apapun ibu pekerjaan memanggil. orang lain, kita Edo tidak disuruh boleh ibu untuk membeli merendahkannya. telur ayam di Misalnya, tetangga sebelah. kamu mendapati seorang pengamen yang tetangga mencari sebelah uang beternak dengan ayam berjalan bertelur. dari rumah Ibu ke sedang rumah sibuk sambil membuat roti bernyanyi. untuk dijual Kamu besok harus pagi. tetap Saat menghormatinya, keluar tidak rumah, boleh Edo mencela, bertemu bahkan tetangganya yang baru merendahkannya. pulang dari Kemudian berjualan di menghormati pasar. orang yang sedang Edo bekerja. sejenak merenung. Kamu harus menghormati orang Edo yang sedang tinggal di bekerja, lingkungan tidak pinggiran peduli kota. pekerjaan itu bagus Edo atau sadar, tidak menurut kamu. ternyata ada Misalnya, beragam kamu sedang pekerjaan yang memasuki dijalani gerbang oleh sekolah. masyarakat di Kebetulan lingkungan ada sekitar tukang kebun rumahnya. yang sedang membersihkan Mulai dari halaman. peternak Sebaiknya ayam, kamu pedagang menyapa roti atau seperti setidaknya ibunya, menganggukkan pengrajin, kepala. guru, dan karyawan swasta Menghargai seperti pekerjaan ayahnya. orang lain. Apapun pekerjaan orang lain harus tetap dihargai. Jangan pernah membeda-bedakan orang hanya berdasarkan pekerjaannya saja. Sebagai peserta didik, kamu harus menghargai pekerjaan siapapun. Misalnya, dengan ibu penjaga kantin di sekolah, pedagang kaki lima, pemulung, dan lain sebagainya. Kemudian, membiasakan membeli produk-produk lokal. Sebagai contoh, tetanggamu memiliki usaha produksi sandal dan tas. Jika kamu ingin membeli tas dan sandal, sebaiknya belilah produk dari tetanggamu. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk menghargai mata pencaharian masyarakat. Membiasakan mengkonsumsi makanan dan buah-buahan dalam negeri. Mengkonsumsi makanan dan buah-buahan dalam negeri dapat mengangkat hasil pertanian masyarakat, sehingga secara tidak langsung dapat membantu mensejahterakan petani Indonesia. Kamu telah mengetahui cara menghargai mata pencaharian masyarakat yang multi budaya. Untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, sekarang coba berdiskusi dengan kakakmu, adikmu, atau orang tuamu tentang cara menghargai kegiatan orang lain dalam usaha. Nah, sekarang mari bekerja sama dengan orang tua ya anak-anak. Perhatikan saat orang tua kamu membeli baju, tas, sandal, ataupun sepatu. Baik untuk mereka sendiri ataupun untuk kamu ya anak-anak. Di mana mereka saling membelinya.
Apakah produk yang mereka pilih merupakan produk dalam negeri ataupun import? Diskusikan dengan orang tuamu tentang dampak memilih produk dalam negeri dan produk import. Tuliskan hasil diskusi pada kolom di sini ya. Nanti akan Ibu lampirkan di link Google Form ya anak-anak. Selamat mengerjakan tugas. Semoga kalian sehat selalu dan juga jangan lupa menerapkan 3M ya anak-anak. Anak-anak, kita cukupkan pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin, dan dilanjutkan dengan membaca doa di dalam hati menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.